Bismillahirrahmanirrahim. Kapaka rabbuka kamyakpika wakipatun kipka puha kaki maining kana mungkalika takiru karong kakaril kaipi kabidin tuhki musya syakatang kala lakal kalaka kapaka rabbuka kapil kapi kurbataha ya kau kabang tanah yuhki kau kabal palaka. 1. Jika ingin hajat atau cita-cita terkabul, amalan ini dibaca 7 kali setiap selesai sholat fardu. Tapi khusus pada setiap malam baca 40 kali setelah sholat hajat atau sholat tahajud. 2. Sebenarnya ini ilmu yang sangat dirahasiakan oleh orang-orang zaman dahulu. Barang siapa yang bisa membangkitkan Khodam Kap 40, ia akan memiliki ilmu kesaktian, dibentengi oleh 40 malaikat. Setiap kap dijaga oleh 1 malaikat. 40 kap berarti 40 malaikat membentengi kita. Pemilik ilmu ini akan kebal dari segala senjata tajam. Berpuasa selama 3 hari, tapi puasanya seperti puasa biasa, dengan syarat berbukanya hanya boleh pada waktu Isya, bukan pada waktu maghrib. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan pada saat berpuasa di malam hari, Kap 40 harus dibaca sebanyak 7.000 kali. Niat puasanya, sengaja aku berpuasa untuk membangkitkan Kap 40 karena Allah Ta'ala. Puasanya 3 hari, yaitu hari Rabu, Kamis, Jumat. 3. Jika punya musuh, supaya musuh tidak bisa melihatmu, baca doa ini 3 kali. Hembuskan pada pasir atau tanah. Setelah itu lontarkan ke arah musuh. Maka insya Allah musuh tidak akan bisa melihatmu. Dan bila dibaca sebanyak 7 kali, maka mereka akan berkelahi atau berlaga dengan sesama mereka sendiri. Atau Anda baca lagi sampai 40 kali pada pasir, tanah, batu atau kayu, lalu lontarkan ke arah musuh. Maka pandangan mereka menjadi gelap gulita. 4. Bila terkena bisa binatang atau racun dari suatu senjata, baca 3 kali. Hembuskan dan ludahkan pada tempat yang terkena bisa tersebut, maka insya Allah akan hilang dan lunturlah bisa-bisa tersebut. 5. Jika perempuan ari-arinya terlekat atau anaknya mati di dalam perut, maka bacalah doa Kap 40 ini sebanyak 9 kali pada air di dalam tudung periuk tembaga atau pada minyak tanah. Minum sedikit dan hembuskan kepada perut perempuan itu, maka insya Allah akan keluarlah ari-ari atau anaknya. 6. Kalau perempuan kurang air susunya, baca hizib Kap 40 ini sebanyak 7 kali pada air. Kemudian gunakan sisir untuk mensapukan air itu pada payudara dan dipijit-pijit pada susunya, maka susunya akan bertambah banyak. Atau bacakan 7 kali pada jantung pisang dan direbus, diberi makan kepada perempuan yang bersalin, maka insya Allah susunya menjadi banyak. 7. Bagi orang yang kerasukan setan atau jin, baca hizib Kap 40 sebanyak 3 kali pada lada hitam yang dibelah-belah atau dipecah-pecah sedikit. Kemudian letakkan lada hitam tersebut di ibu jari kaki dan tangannya.
di atas dan bawah jempolnya. Lalu dipijit-pijit dan ditekan. Insya Allah setan atau jinnya akan keluar. 8. Bila ada luka yang banyak keluar darah, baca hizib 40 ini sebanyak 3 kali. Hembuskan dan ludahi pada tempat luka tersebut. Niscaya darahnya akan berhenti dengan seizin Allah. 9. Apabila disengat hewan berbisa seperti lipan, kalajengking atau ular, segera bacakan doa ini 3 kali. Hembuskan atau ludahkan pada tempat yang baru saja terkena sengat. Maka insya Allah bisa itu akan hilang dengan sendirinya. Atau bacakan pada air garam, sapukan pada tempat yang tersengat itu. 10. Jika hizib 40 dibaca sebanyak 3 kali ketika hendak tidur, maka selamat sejahtera dalam lindungan Allah. 11. Jika hizib 40 dibaca sebanyak 5 kali, lalu hembuskan ke mata yang sakit, lakukan sampai 7 hari berturut-turut, atau dibacakan pada sedikit air tawar, lumurkan pada mata yang sakit, insya Allah sembuh. 12. Bila dibaca 7 kali pada orang yang sering melihat hantu atau pada kanak-kanak yang sering sakit sawan, maka insya Allah akan selamat dari segala macam lintasan tersebut. 13. Hizib 40 bisa menjadi penawar dari sakit demam. Caranya, baca 7 kali pada air kelapa muda dan diminum pada orang yang demam. 14. Siapa yang merasa badannya lemah, baca hizib 40 ini sebanyak 3 kali. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Insya Allah kuatlah badannya. 15. Apabila hizib ini dibaca seluruhnya sekaligus ditambahi dengan ayat surah Shad ayat 34. Walaqad fatama Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa anaba. Dibaca sebanyak 7 kali sekaligus semuanya, sambil mengelilingi pohon atau tiang yang hendak ditebang. Niscaya hantu, jin atau setan yang menjadi penghuni tiang tadi, penghuni pohon tadi akan lari. Maka selamatlah kita dari gangguan mereka. 16. Bila mengalami sakit pinggang, baca hizib ini 7 kali. Setiap membacanya, pukulkan 1 tangan kanan ke lutut kanan dan 1 tangan lagi ke pinggang. Lalu ulangi sebaliknya. Baca hizibnya 7 kali. Pukulkan tangan kiri ke lutut kiri dan tangan kanan pukulkan ke pinggang. Insya Allah segera diberi kesembuhan. 17. Apabila sedang mengadakan acara makan, baca hizib kaf 40 ini sebanyak 21 kali pada makanan. Maka makanan itu akan mencukupi untuk para tamu yang ramai. 18. Untuk menjinakkan binatang yang liar, baca hizib ini 7 kali pada tempat air dan minumkan ke hewan itu. Insya Allah ia akan menjadi jinak. Dan jika dimandikan pada kerbau yang beranak, susu kerbaunya akan menjadi banyak. 19. Bila hizib ini dibaca 44 kali setiap hari oleh para pedagang, maka niscaya akan melariskan perdagangan atau perniagaannya. 20. Bila doa ini sering-sering dibacakan pada orang gila setiap hari, bisa hilang gilanya. 21. Bila sedang dalam perjalanan air atau laut, baca hizib ini 3 kali. Tiupkan ke arah
ombak yang besar. Insya Allah ombak yang ribut menjadi reda dan tenang. 21. Bacalah hizib ini setiap akan masuk ke suatu hutan, maka insya Allah selamat dari segala kejahatan yang ada dalam hutan itu. 22. Jika dibaca dalam peperangan, maka akan mampu memimpin 40 orang pengikut dengan selamat pulang dan pergi. 23. Bacalah ayat kursi 3 kali. Lalu baca hizib ini sebanyak 7 kali. Lantas tiupkan ke arah 8 mata angin semuanya. Maka ini menjadi ilmu pemagar diri, pendinding dari segala gangguan jin, manusia dan binatang. Selamat dari segala gangguan. Apabila hendak mengamalkan hizib ini sebagai amalan harian, maka sebaiknya hendaklah terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW 1 kali, lalu membaca sholawat Nabi 3 kali dan ayat kursi 1 kali, barulah membaca hizib ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.